Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahara Syafatul Mawada, mahasiswa pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang yang sedang melaksanakan program MBKM di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini saya bermaksud untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditugaskan pada mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia. Mengapa perlu belajar filsafat? Dengan mempelajari filsafat akan mendorong pada cara berpikir kritis dengan melihat hakikat persoalan hingga mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapatkan. Filsafat mendorong untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi sesuatu dengan membantu membedah hal yang kompleks dan mengevaluasi mendetail hingga mengarah pada titik paling dasar. Hal ini akan mengarah pada kemampuan problem solving. Mempelajari filsafat akan membantu cara berpikir yang bijaksana sehingga seseorang dapat memiliki sifat kebijaksanaan. Seseorang yang mendalami ilmu filsafat akan dibekali pemikiran yang teratur, sistematis sebagai proses dialek. Pemikiran ini akan mempengaruhi penilaian terhadap sesuatu. Filsafat mendasari suatu nilai yang mengacu pada penerapan di kehidupan sehari-hari, baik dari pikiran, bertindak, dan juga berperilaku. Karena filsafat adalah bagian dari keyakinan dan tindakan seseorang dengan akal budi ditambah dengan rasionalitas serta kejujuran manusia sehingga memiliki kemampuan dalam merefleksikan hasil olah pikir dengan lingkup dan batasan. Dengan belajar filsafat, kita akan diarahkan pada sudut pandang yang luas dalam melihat sesuatu. Dengan berfilsafat, kita akan mengerti diri kita dan juga lingkungan sekitar, juga membuat kita mengembangkan toleransi terhadap perbedaan pandangan, juga membiasakan diri untuk berpikir kritis. Apakah filsafat itu? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, terdiri kata philos yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat diartikan sebagai cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Filsafat merupakan konsep dasar berpikir sebagai suatu alat atau pembedah yang membantu melihat kebenaran baik dan nyata. Filsafat berfokus pada pertanyaan mendasar tentang eksistensi, nilai, pengetahuan, dan aspek lainnya dari kehidupan dan dunia. Ciri-ciri dari berpikir filsafat yang pertama yaitu radikal. Berpikir radikal adalah berpikir hingga ke akar-akarnya yang menyeluruh dan mendalam sehingga dapat ditemukan hal-hal yang esensial dan menyentuh hakikat yang dipikirkan. Yang kedua, universal atau menyeluruh. Artinya pemikiran harus luas dan tanpa membatasi diri serta tidak hanya ditinjau dari sudut pandang saja. Selanjutnya, koheren. Berpikir secara koheren ini diartikan sebagai berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah atau dapat diartikan yaitu berpikir secara runtut. Berpikir secara konseptual yaitu berpikir mengenai hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berpikir secara sistematis yaitu mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah. Para filsuf memakai pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berfilsafat. Nah, pendapat tersebut harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Berpikir komprehensif adalah di mana mencari tahu secara menyeluruh terlebih dahulu tentang persoalan yang terjadi dan terus berusaha menjelaskan sesuai dengan kebenarannya. Berpikir kritis yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang telah dinyatakan oleh seseorang. Responsibel atau bertanggung jawab. Seseorang yang berfilsafat harus bisa menjelaskan pemikirannya secara metodis saat ada yang mempertanyakan terkait kebenarannya. Kemampuan mempertanggungjawabkan pemikiran akan memperkuat pengakuan publik atas kebenaran dan sistem filsafat yang dibangun. Dari ciri-ciri berpikir filsafat, tentunya sangat berbeda dengan berpikir biasa. Perbedaan yang paling besar adalah terdapat pada metode berpikir. Berpikir biasa akan cenderung pada satu arah dan tidak kritis, sedangkan berpikir filsafat cenderung bercabang dan kritis memperhatikan banyak hal. Contoh perbedaan tersebut dapat dilihat dengan realitas di masa pandemi, tingkat kelahiran di Indonesia yang cenderung meningkat. Dengan realitas tersebut, terkadang ada tingkat pengabaian pada berpikir biasa. Contohnya, mereka hanya
menanggapi bahwa hal tersebut normal karena untuk memenuhi kebutuhan biologis dan yang mereka yang berpasangan menyalurkan sehingga menyebabkan kelahiran anak yang meningkat. Sedangkan dengan berpikir filsafat, kita akan mendeteksi terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut, keakuratan datanya, dan sumber informasi. Setelah hal tersebut telah dipastikan, kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi? Apa sesederhana kebutuhan biologi saja? Mengapa terjadi di Indonesia? Apakah negara lain juga mengalami hal serupa? Dan pertanyaan-pertanyaan timbul yang lainnya. Apa saja jenis persoalan filsafat? Pertama yaitu persoalan keberadaan atau eksistensi. Contoh cabang dari filsafat yang berkaitan dengan persoalan keberadaan, salah satunya yaitu metafisika. Persoalan keberadaan ini berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan ada, kenyataan juga eksistensi. Masalah pengetahuan termasuk kepada masalah kebenaran yang juga menjadi salah satu masalah utama dari filsafat. Apakah hakikat pengetahuan itu? Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Pandangan etimologi antara lain akan menjawab bahwa pengetahuan manusia diperoleh lewat kerjasama antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Filsafat juga terkait terhadap persoalan nilai-nilai, baik dari nilai perilaku, etika, ataupun nilai keindahan estetika, yang juga menjadi salah satu bagian utama dari filsafat. Apakah nilai ini bersifat absolut atau relatif? Dalam filsafat, masalah nilai merupakan bagian yang penting karena bukan hanya terkait transfer pengetahuan, namun juga menyangkut terhadap transfer value atau nilai. Cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan nilai-nilai ini yaitu aksiologi. Hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu pengetahuan saling terhubung. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, keingintahuan, dan juga dilandasi kebenaran. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saling berkaitan. Filsafat dapat diartikan sebagai proses dari berpikir yang memicu munculnya ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir. Selanjutnya, hubungan timbal balik. Filsafat memerlukan ilmu sebagai landasan pengetahuan ilmiah untuk memperoleh validitas dan perkembangan filsafat. Sedangkan filsafat akan mengatur hasil ilmu pengetahuan dalam sudut pandang komprehensif dan konsisten. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Secara garis besar, pengetahuan adalah hasil tahu dari menempuh penginderaan terhadap objek tertentu, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis, rinci, dan detail serta kebenaran berlaku universal. Berbagai aspek perbedaan dilihat pertama yaitu dari karakteristik. Karakteristik dari ilmu yaitu tersusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan belum tersusun secara sistematis. Dari aspek perbedaan jangkauan, ilmu menjangkau lebih luas karena bersifat universal dan sudah teruji, sedangkan pengetahuan masih terbatas yang masih diyakini atau dimiliki oleh individu ataupun sekelompok orang. Berdasarkan sifatnya, ilmu bersifat objektif karena telah berdasarkan bukti empiris, sedangkan pengetahuan bersifat subjektif dan relatif berdasarkan interpretasi dari individu atau masih bersifat terbatas. Berdasarkan metode pembuktian, ilmu telah diuji dan dikaji, sedangkan pengetahuan masih dipertanyakan karena belum melewati tahap pengkajian. Berdasarkan dari kebenaran, ilmu bersifat universal atau menyeluruh, sedangkan pengetahuan ini hanya sesuai dengan pemahaman beberapa atau sekelompok orang saja. Yang dimaksud dengan objek formal dan material dalam filsafat. Yang dimaksud dari objek material adalah kenyataan yang direfleksikan dari sudut hakikatnya. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret fisik maupun juga materi abstrak. Dengan demikian, objek filsafat tidak terbatas. Sedangkan objek formal filsafat adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Misalnya, objeknya adalah manusia yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya.
Cabang-cabang filsafat yang pertama itu metafisika, yang diartikan adalah sesuatu yang dibalik atau di belakang benda-benda fisik. Yang kedua, epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber pengetahuan. Cabang filsafat aksiologi, yaitu bersangkut kepada kegiatan berpikir. Etika, cabang filsafat ini juga disebut filsafat moral, yang dapat diartikan sebagai mempelajari tingkah laku dan kesusilaan. Estetika, cabang filsafat ini disebut juga dengan filsafat keindahan. Selain itu ada juga cabang filsafat yaitu filsafat ilmu. Mengapa ada aliran-aliran filsafat? Munculnya aliran filsafat dikarenakan adanya keberagaman dari pemikiran setiap manusia, baik dalam pengalaman, budaya, dan juga pandangan terhadap dunia. Perbedaan dalam prinsip-prinsip dan sebagainya lah yang menghasilkan lahirnya banyak filsafat. Aliran-aliran filsafat yang berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan. Yang pertama, rasionalisme. Sumber dari pengetahuan yang didapat dipercaya berasal dari akal. Akal memperoleh bahan lewat indera yang diolah lagi sehingga menjadi pengetahuan. Pada aliran ini, pengalaman berfungsi sebagai peneguh pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal, berdasarkan pada metode deduktif. Yang kedua yaitu aliran filsafat empirisme, di mana dunia merupakan keseluruhan dari sebab akibat. Empirisme adalah kepercayaan terhadap pengalaman. Perkembangan akal ditentukan berdasarkan pengalaman empiris. Berdasarkan aliran ini, sumber pengetahuan berasal dari kebenaran nyata atau empiris. Pengetahuan datang dari pengalaman. Selanjutnya aliran kritisisme, di mana di sini pengetahuan diperoleh berdasarkan pengalaman empirik dan berupa impresi atau kesan kemudian diolah dengan akal. Aliran ini menjembatani paham rasionalisme dan empirisme. Aliran realisme memandang bahwa dunia materi adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Pengetahuan ini diturunkan dari objek yang diketahui dengan nyata dalam dirinya dan tidak tergantung pada pemikiran. Pemikiran dan dunia luar yang berinteraksi tidak mempengaruhi sifat dasar dari dunia. Fenomenologi atau fenomena gejala yang tampak sebagai suatu hal yang teramati. Pada aliran ini, pengamatan bertujuan menemukan hakikat dari menghubungkan kesadaran dengan objek, pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu aliran pragmatisme, di mana di sini aliran ini menanyakan apa guna dari pengetahuan tersebut. Sumber daya pengetahuan dipandang sebagai sarana yang mendasari perbuatan. Pengetahuan dianggap benar jika mampu membuktikan manfaatnya. Aliran ini mengukur kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan akibat praktisnya. Itulah tadi jawaban dari beberapa pertanyaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.